Tiba di Turki, Sersan Sulaiman dijemput oleh temannya bersama wanita yang kini telah dinikahinya. Wanita tersebut adalah mantan kekasih almarhum Sersan Ali. Sulaiman merasa heran karena tidak melihat Nura kekasihnya. Dia mengira bahwa mereka sengaja menyiapkan kejutan untuknya, namun dengan berat hati, istri sahabat ini lalu bilang, waktu terus berjalan setelah kepergiannya. Dan yang menikah bukan hanya mereka berdua. Setelah dari situ, Sulaiman langsung menemui kekasihnya yang meninggalkannya menikah dengan orang lain saat dia sedang berada di medan tugas. Si wanita memberikan beberapa alasan kenapa dia harus menikah. Dua di antaranya adalah dia sengaja memakai cincin pernikahan itu agar di sana Sersan Sulaiman bisa lebih banyak mendapatkan medali kehormatan. Dan Sersan Sulaiman lebih mementingkan Ayla daripada dirinya. Kan tai. Merasa sakit hati, Sulaiman langsung menghubungi kedua orang tuanya yang tinggal di kota berbeda. Katanya dia akan segera pulang dan bersedia menikah dengan wanita pilihan ayahnya. Wanita itu bernama Nimet. Selama di medan perang, Nimet ini selalu ke rumah Sulaiman untuk membantu ibu Sulaiman, tanpa pernah sekalipun bilang kalau dia itu sebenarnya suka sama si Sulaiman. Karena dia tahu kalau si Sulaiman ini sudah ada kekasihnya di kota. Dan seiring berjalannya waktu, walaupun sudah menikah dan tinggal serumah, Sulaiman terlihat seperti dingin sekali kepada Nimet. Mungkin karena diakibatkan trauma masa lalu, kehilangan Ali yang sudah seperti saudaranya, harus berpisah dengan Ayla yang sudah seperti anaknya, dan saat pulang malah harus juga kehilangan kekasih hati yang sangat dirindukannya. Namun Nimet tetap setia sebagai istri. Suatu pagi Nimet bilang ke Ismail, sebagai suami istri ada baiknya mereka itu duduk bersama lalu saling berbagi. Sebagai istri dia akan selalu setia mendampingi sampai kapanpun dan apapun keadaannya. Akhirnya Ismail pun bersedia menceritakan kisahnya selama berada di Korea. Lengkap dengan kisahnya bersama gadis kecil Ayla. Nimet pun lalu bilang, dia akan sekuat tenaga membantu Ismail dan dia bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh suaminya. Hari berganti dan waktu berlalu. Nimet kesana kemari membantu sang suami dan coba mencari tahu kabar Ayla yang jauh di sana. Sempat di suatu malam Nimet bilang ke Ismail sebelum tidur, pemerintah sudah menjanjikan akan membantu proses pencarian sayangku. Cuman emang dibutuhkan waktu yang sedikit lama, bukan sangat lama. Kata sederhana namun penuh makna. Scene kemudian menampilkan suasana gelap dan terdengar suara getaran. Itu sudah 47 tahun berlalu. Menampilkan juga seorang lelaki tua yang ditemani istrinya keluar dari dalam rumah. Ternyata Turki sedang diguncang gempa dan si Pak tua tadi adalah Pak Ismail bersama Bu Nimet istrinya. Di sini ditampilkan kalau Pak Is ini sudah memiliki beberapa anak, namun ingatannya masih saja terbayang akan Ayla anaknya yang ada di Korea. Kembali bertemu Ayla adalah keinginan terakhirnya sebelum meninggal dunia. Hanya untuk memenuhi janjinya kepada Ayla bahwa suatu saat dia akan kembali ke Korea menemui anaknya. Bahkan Pak Sulaiman ini belakangan menjadi suka sekali memandangi wajah-wajah orang Korea di televisi. Berharap yang dipandang itu adalah Ayla si anak. Beberapa waktu kemudian Pak Ismail diundang ke semacam pertemuan antar negara yang diadakan oleh para produser film dan wartawan yang bekerja sama antara negara Korea dan negara Turki. Mereka ingin membuat sebuah film yang menceritakan kisah kerjasama pasukan Turki dan Korea saat pecah perang Korea. Karena Pak Ismail adalah salah satu saksi mata yang masih hidup, maka beliau pun dicari agar bisa digali informasi. Pak Ismail dan istrinya sangat senang mendengar hal itu karena itu berarti kembali terbukalah kesempatannya untuk bertemu Ayla, anaknya yang ditinggalkannya di Korea. Para wartawan pun mulai bekerja mengumpulkan informasi terkait Ayla. Tidak sedikit waktu yang mereka butuhkan termasuk harus menemui kendala bahwa di sekolah Ayla yang lama telah ditutup. Arsip yang kebanyakan sudah terbakar maupun nama Ayla yang tidak mereka temukan di berkas manapun. Namun kata mereka ada satu titik terang di mana mereka itu menemukan seorang wanita yang berperilaku agak aneh. Dia sangat tidak suka dijumpai oleh siapapun karena terus menunggu ayahnya bahkan hingga usia remaja. Dan selalu bersemangat ketika dimintai menyanyikan lagu Mars Turki. Titik terang tersebut yang walaupun sebenarnya masih belum pasti sangat membuat Pak Ismail bersama istrinya sangatlah bahagia. Di sini kita bisa melihat kesetiaan istri Pak Ismail yang walaupun sejak awal seakan tidak dipedulikan tapi tetap setia berjuang bersama suaminya karena suatu saat di waktu muda dia pernah bilang ke Pak Ismail
kalau anak Pak Ismail adalah putrinya juga, walaupun mereka belum pernah sekalipun berjumpa. Mengingat kondisi ayahnya yang mengidap sakit jantung, sebenarnya anak-anak Pak Ismail ini sempat melarang melanjutkan pembuatan film dan proses pencarian, karena sudah beberapa kali gagal. Namun ibu mereka menenangkan dan bilang tidak apa-apa. Itu keinginan terakhir ayah mereka dan harus dipenuhi. Dan sang ibu pun siap menemani ayah mereka sampai kapanpun juga. Si wartawan muda asal Turki yang sempat diusir oleh anak Pak Ismail hampir menyerah saat tiba-tiba rekan wartawannya yang asal Korea menelpon kalau dia sudah berhasil menemukan teman Bu Ayla. Dan dia berani memastikan kalau beberapa informasi yang didapat sangat valid. Dia lalu meminta temannya yang asal Turki untuk jangan menyerah, karena bisa jadi usaha mereka berdua selama ini sebentar lagi akan membuahkan hasil. Temannya pun akhirnya menyanggupinya. Si wanita kemudian meminta tolong kepada temannya untuk segera membuat rencana pertemuan dengan si ibu yang mereka duga sebagai Ibu Ayla. Scene kemudian memperlihatkan Pak Sulaiman yang berjalan menuju ke arah sebuah masjid tua. Sedang di Korea, kedua orang wartawan muda tadi sudah sampai pula di apartemen wanita yang mereka duga sebagai apartemen Bu Ayla. Di masjid tersebut Pak Sulaiman terlihat khusyuk bermunajat kepada Tuhannya. Di Korea, para wartawan memperlihatkan foto-foto Ayla kecil ketika bersama Pak Sulaiman di markas tentara. Lalu dengan berlinang air mata, wanita itu bilang, "Iya benar, itu adalah ayahnya." Kemudian terus menangis memeluk foto-foto tersebut sambil bertanya kalau apakah ayahnya masih hidup. Di Turki di dalam masjid tua, Pak Sulaiman menutup doa-doa penuh harap kepada Tuhannya agar bisa segera bertemu dengan anaknya yang sangat dia cintai dan dia rindukan. Di tahun 2010, Pak Sulaiman tiba di Seoul, Korea. Dia juga ditemani si istri, Bu Nimet, yang selalu setia bertahun-tahun menemani dan menjadi penyemangat baginya dalam usaha pencarian anak mereka. Dan keesokan harinya terlihat Bu Ayla dan Pak Sulaiman beserta istri dijemput menuju sebuah taman di tengah kota Seoul, tempat di mana dahulu di masa perang ayah dan anak tersebut pernah menghabiskan waktu bersama, dan lalu berpisah hingga puluhan tahun lamanya. Saat Pak Sulaiman menoleh, dia melihat seorang ibu yang dijemput oleh si wartawan pria datang menghampirinya. Dia pun berdiri mendekati si wanita lalu sambil menangis si wanita kemudian memeluknya sambil menyebutkan kata ayah berkali-kali. Pak Sulaiman pun juga langsung memeluk anak yang selama ini sudah berpuluh tahun dirindukannya. Karena keadaan mereka harus terpisah ruang dalam waktu yang cukup lama. Sungguh. Di adegan ini saya benar-benar juga ikut merasakan perasaan kedua orang ini men ya. Endingnya benar-benar wow, bikin ambiar bin meleleh. Tidak jauh dari situ, wartawan cowok asal Korea, si wartawan wanita asal Turki dan Bu Nimet cuma memperhatikan, dan yang pasti mereka ini merasa ini juga ya, ikut bercampur bahagia ya. Terlebih Bu Nimet yang sudah sejak muda pertama kali menikah selalu ikut membantu suaminya dalam mencari keberadaan Ayla hingga mereka sama-sama menua. Pak Sulaiman dan anaknya yang dia panggil Ayla kembali berjumpa setelah 60 tahun perpisahan mereka, tepatnya di Seoul pada tanggal 10 April 2010. Dan sejak pertemuan itu, kedua ayah dan anak tersebut tidak pernah berpisah lagi hingga salah satu dari mereka meninggal dunia. Namun sayangnya di film ini tidak ada penjelasan tentang gimana akhirnya mereka itu bersama-sama melanjutkan sisa usia. Apakah di Seoul, Korea ataukah di Istanbul, Turki. Dan film pun berakhir. Tamat ending yang sangat mengharukan. Oh ya, di kejadian asli sebenarnya Bu Layla ini datang bersama seorang lelaki dan kedua anaknya ya. Suami Bu Layla, suami aslinya itu sudah meninggal saat muda, jadi itu mungkin temannya. Dan video ini adalah rekaman asli dari pertemuan mereka. Film ini diambil dari kisah nyata. Oke brosis, mungkin ini aja dulu ya untuk edisi kali ini. Jangan lupa klik subscribe. Semoga di kesempatan yang akan datang saya bisa menyajikan lagi nih film-film yang terbaik ya, atau ya gitulah buat teman-teman semua. Bye-bye di sana, tetap jaga kondisi. Oh ya, mungkin hikmah yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan pernah berhenti berusaha, ya kan? Seperti Pak Sulaiman, sejak awal dia bertemu Ayla, dia selalu berusaha, berjuang untuk menyelamatkan anak tersebut, ya kan? Menjadikannya anak, mengajarnya ini, itu, dan lain sebagainya. Hingga saat mereka berpisah pun, ya dia terus mencari tahu di mana sih anak saya berada, ya kan? Begitu juga para, ya teman-temannya gitu. Ya intinya itulah.
kita harus tetap semangat ya, dan juga kita harus saling mencintai ya kan, walaupun sama siapapun yang gak kita kenal ya, berbeda suku, bangsa, agama, ras dan lain sebagainya, kita harus tetap saling mencintai ya kan, sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. See you next time, bye bye di sana, wassalam.